Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Mernawati. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filum porifera. Porifera berasal dari kata porus, lubang kecil, dan ver, membawa atau mengandung. Jadi dapat diartikan bahwa porifera adalah hewan yang tubuhnya mengandung lubang-lubang kecil atau hewan berpori-pori. Porifera memiliki sistem kanal atau saluran air untuk mensirkulasikan air di dalam tubuhnya. Selanjutnya, ciri-ciri porifera. Yang pertama, tubuhnya diploblastik, terdiri dari dua lapisan, yaitu ektodermis kulit luar dan endodermis kulit dalam. Yang kedua, disebut sebagai hewan spons dan juga hewan berpori karena tubuhnya terdapat lubang-lubang kecil. Yang ketiga, tubuhnya terdapat spikula-spikula yang mengandung zat kapur, kalsium, zat kersik, silikat, atau benang-benang spongin. Yang keempat, hidup dengan tipe sesil atau menetap di dasar perairan. Yang kelima, tubuh dilengkapi saluran air guna mensirkulasikan air di dalam tubuhnya. Yang keenam, reproduksi secara vegetatif dengan kuncup puding dan gemulae, dan secara generatif melalui pembuahan ovum dan sperma. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping dan di bawah, organisme multiseluler primitif habitatnya di perairan, umumnya lautan dan sebagian di perairan tawar. Memiliki bentuk tubuh seperti tabung atau vas bunga, tapi bentuknya asimetris dan bervariasi. Selanjutnya, tipe porifera. Tipe porifera ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, askon. Tipe askon merupakan tipe porifera yang mempunyai sistem saluran air sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus ke spongosoel rongga tubuh, lalu keluar melalui osculum. Contoh tipe askon misalnya Leucoselenia. Yang kedua, sikon. Tipe sikon merupakan porifera yang mempunyai 2 tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai koanosit. Air masuk melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding koanosit spongosoel, keluar melalui osculum, misalnya Scypha. Yang terakhir, ragon atau leukon. Tipe ragon merupakan porifera yang tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mesoklea yang tebal dengan sistem saluran air bercabang-cabang. Koanosit dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia, berbentuk bulat. Air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang-cabang, keluar melalui osculum, misalnya Euspongia dan Spongida. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, ada beberapa perbedaan tipe saluran air porifera. Produksi dan pemeliharaan air pada spons merupakan aktivitas yang utama, yang mana menjadi suatu tindakan yang esensial sebagai suatu pompa yang memberi kekuatan pada tubuhnya. Spons harus menjaga aliran air yang besar pada tubuhnya dengan tekanan yang rendah. Dengan demikian, pertukaran antara zat-zat dari lingkungan eksternal ke dalam lingkungan internal atau sebaliknya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Beberapa tipe saluran air pada spons terdapat pada spons yang telah dewasa. Tipe yang paling sederhana adalah askonoid, seperti yang terdapat pada Leucosolenia. Tipe saluran yang lain adalah sikonoid dan leukonoid. Perbedaan dari ketiga tipe ini dapat dilihat dari gambar di samping. Selanjutnya, struktur porifera. Di antara epidermis dan koanosit terdapatlah berupa bahan kental yang disebut mesoklea atau mesenkim. Di dalam mesoklea terdapat beberapa jenis sel, yaitu sel amoebosit, sel skleroblast, dan sel akosit. Sel amoebosit atau amoeboid yang berfungsi untuk mengambil makanan yang telah dicerna di dalam koanosit. Sel kloroblast berfungsi membentuk duri spikula atau spongin. Spikula terbuat dari kalsium karbonat atau silikat, sedangkan spongin tersusun dari serabut-serabut spongin yang lunak, berongga seperti spon. Sedangkan sel akosit
berfungsi sebagai sel reproduktif, misalnya membentuk tunas, pembentukan gamet, pembentukan bagian-bagian yang rusak dan regenerasi, pembiakan secara aksesual dengan pembentukan tunas atau puding, sedangkan pembiakan secara aseksual berlangsung dengan persatuan antara sel telur dan spermatozoid dan menghasilkan zigot yang selanjutnya berkembang menjadi larva berflagel. Larva tersebut dapat berenang dan keluar melalui oskulum. Bila menemukan tempat yang sesuai, larva akan menempel kemudian tumbuh menjadi porifera baru. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, ostia sebagai lubang masuknya air, oskulum sebagai lubang keluarnya air. Dinding tubuh tersusun atas dua lapisan sel, yaitu lapisan luar sel pinakosit sebagai pelindung dan lapisan dalam sel koanosit yang berfungsi mengalirkan air, menangkap dan mencerna bahan makanan. Yang selanjutnya, klasifikasi porifera. Berdasarkan atas kerangka tubuh atau spikulanya, porifera dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelas kalkarea. Kerangka tubuh kelas kalkarea berupa spikula seperti duri-duri kecil dari kalsium karbonat, misalnya Scypha, Grantia, Leucosolenia. Yang kedua, kelas hexanellida. Kerangka tubuh kelas hexanellida berupa spikula yang mengandung silikat atau kersik SiO2. Bentuk tubuh umumnya berbentuk silinder atau corong, misalnya Eupleistela aspergillium. Yang ketiga, kelas Demospongia. Kerangka tubuh kelas Demospongia terbuat dari spongin saja atau campuran spongin dan zat kersik, misalnya Euspongia sp dan Spongilla sp. Yang terakhir, manfaat porifera. Secara ekonomis, porifera tidak mempunyai arti penting. Hewan Demospongia yang hidup di laut dangkal dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya spons untuk mandi dan pembersih kaca. Sampai disinilah uraian materi porifera. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan dan upaya Anda mempelajari materi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.